Halo teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis sanksi pidana. Sanksi pidana pada umumnya dibagi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana pokok yang pertama kita bahas adalah pidana penjara. Seperti yang kita ketahui, KUHP dibagi atas dua, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pada pidana penjara pada umumnya adalah orang yang melakukan tindak pidana kejahatan. Pidana penjara sendiri dapat dikenakan selama rentang waktu sampai 20 tahun, bahkan seumur hidup, serta diikuti dengan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang kedua kita bahas adalah pidana kurungan. Pidana kurungan sendiri dikenakan paling pendek 1 hari dan paling lama 1 tahun. Tetapi jikalau ada pemberatan hukuman, maka dapat diperpanjang paling lama 1 tahun 4 bulan. Pada pidana kurungan, adalah orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran dan sebagian dari kejahatan ringan. Serta pidana kurungan melakukan pekerjaan lebih ringan daripada pidana penjara. Yang ketiga adalah pidana denda dan kurungan pengganti. Pidana denda yaitu hukuman dengan membayarkan uang sebanyak yang diputuskan. Lalu pernahkah kalian melihat di dalam KUHP menuliskan denda sebesar Rp4.500? Jadi di dalam putusan EMA nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipat gandakan menjadi 1000 kali kecuali pasal berikut. Lalu kita akan membahas tentang kurungan pengganti atau bisa juga disebut subsidiar. Kurungan pengganti digunakan jikalau seseorang tidak dapat membayarkan denda dalam vonis pengadilan sehingga diganti hukumannya dengan pidana kurungan. Kurungan pengganti juga sekali-sekali tidak boleh lebih dari 8 bulan. Yang keempat adalah pidana mati. Pidana mati merupakan hukuman paling berat dalam sistem hukum pidana dengan tujuan mencabut nyawa seseorang. Contoh pasal hukuman mati yaitu pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Selain pidana pokok tadi, kita juga akan membahas tentang pidana tambahan. Pidana tambahan itu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ada pidana pokok. Ada beberapa contoh pidana tambahan seperti pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan dapat berdiri sendiri jikalau terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, dan ada bukti kuat bahwa bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim dapat memerintahkan perampasan barang-barang yang telah disita. Terima kasih telah menonton video ini. Sebaiknya sebelum menyimpulkan masalah, kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.